Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Intan Ramadhani SPDMS, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran sejarah pendidikan Islam yang berjudul Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Masa penjajahan Belanda 1919 sampai 1945 menaklukkan bangsa Barat atas Timur, jalan perdagangan, dan selanjutnya jalan kekuatan militer. Belanda menganut pikiran Machiavelli antara lain, yaitu agama diperlukan bagi pemerintah penjajah. Agama dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat, mengangkat perbedaan tentang agama untuk memecah belah. Kemudian, janji dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan. Selanjutnya, tujuan dapat menghalalkan segala cara. Oke. Aturan pemerintahan Belanda. Aturan pemerintahan Hindia Belanda. Belanda mengenalkan sekolah yang ada di barat, yaitu pendidikan liberal barat dan netral agama. Sekolah yang didirikan oleh Belanda tidak memberikan pelajaran agama Islam. Tahun 1909, guru agama harus memiliki izin dari pemerintah. Tahun 1905, pengajaran atau pengajian juga harus meminta izin. Mereka menganggap Islam memiliki kekuatan politik dan membahayakan mereka. Pada tahun 1925, tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Kemudian pada tahun 1932, Belanda menutup madrasah yang didirikan tanpa izin. Oke, periodisasi pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1900 terdirinya langgar atau pesantren, dan kemudian pada tahun 1900 sampai 1908 munculnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sesudah tahun 1909 timbullah kesadaran untuk bersatu, lahirnya madrasah-madrasah. Oke, adapun lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada masa Belanda, yaitu nama lembaga yaitu pertama Madrasah Adabiyah School, pendirinya yaitu Haji Abdullah, didirikan pada tahun 1907, bertempat di Padang Panjang. Dan yang kedua, lembaga pendidikan Madrasah Diniyah School, pendirinya adalah Zainuddin Labia El Yunisi, terdiri pada tahun 1915. Kemudian Sumatera, nama lembaganya Sumatera Towalif, pendirinya adalah Syekh Haji Abdul Karim Abdullah, didirikan pada masa 1918, tempatnya di Padang Panjang. Selanjutnya lembaganya keempat, Madrasah Muhammadiyah, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada tahun 1912, bertempat di Yogyakarta. Oke, faktor kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gerakan yang lahir di Timur Tengah dibawa oleh Haji Indonesia dari Tanah Suci Mekah. Pembaruan pendidikan Islam oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912. NU di Surabaya tahun 1926. Persis di Bandung didirikan pada tahun 1920. Kemudian Istihlah wa Irsyad di Jakarta tahun 1915. Oke. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak sehingga ruang pendidikan Islam lebih bebas. Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Yang penting bagi mereka adalah demi keperluan memenangkan perang. Oke, kebijakan pendidikan Islam pada masa Jepang 1942 sampai 1945, KUA zaman Belanda disebut Kantor for Islamic Jaken, dipimpin oleh Orientalis. Zaman Jepang menjadi kantor Sumubi yang diperintah oleh Kiai Hasim As'ari. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasim Kahar Muzakkar dan Muhatta. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang diisi identik dengan ajaran agama. Pemerintahan Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin.
Ponpes yang dibesar mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Diizinkan untuk membentuk PTAA atau kita sebut juga dengan PETA. Oke, selanjutnya. Implementasi pemerintahan Jepang bagi sistem pendidikan. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan pengganti bahasa Belanda. Adanya integrasi dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Oke, sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Pertama, pendidikan dasar atau Kokuninko atau sekolah rakyat, lama studi selama 6 tahun. Yang kedua, pendidikan lanjutan terdiri dari Sotochukako atau sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun dan Kotochukako atau sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. Pendidikan kejuruan mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. Yang selanjutnya adalah pendidikan tinggi. Tinjauan pendidikan Islam ketika masa penjajahan. Asas tujuan Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya ajas perjuangan dakwah Islamiyah antara amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan Nahdlatul Ulama sebelumnya menjadi partai politik pemegang teguh mazhab 4 di samping menjadi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Selanjutnya INS atau Indonesia Netherlands School dipelopori oleh Muhammadiyah Syafi'i pada tahun 1899 sampai 1969. Mendidik anak untuk berpikir rasional agar bekerja sungguh-sungguh membentuk manusia yang berwatak dan menanamkan persatuan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silakan ketik komentar di WhatsApp grup kita ya anak-anak. Oke, wassalam.